Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman kelas 8, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran akidah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang adab makan dan minum. Oke, sebelum belajar kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita akan membahas pembelajaran di akidah ya. Kita akan bahas tentang adab ya sekarang ya. Adab ya. Atau akhlak ya, yaitu tentang berkaitan makan dan minum. Ya, teman-teman sekalian. Ini pekerjaan yang sering kita lakukan setiap hari karena manusia atau makhluk hidup ya, dia akan makan dan akan minum. Nah, dalam Islam itu diatur bagaimana cara makan dan minum yang dituntun oleh syariat kita. Karena kita bukan seperti hewan ya. Kalau hewan makan dan minum dia tidak ada adabnya. Ya, makan dan minum dia tidak ada adabnya, tidak ada tata caranya yang benar. Karena dia hewan. Ya. Makhluk yang tidak berakal, beda dengan manusia. Apalagi dia orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan panduan-panduan dan adab-adab mulia terkait makan dan minum. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan bahwa agama kita yaitu agama Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena syariat agama Islam sangat lengkap. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, maka syariat agama kita telah mengaturnya. Ya. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjukku. Wa khairul huda hudan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan makan dan minum, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk, memberikan huda, memberikan penjelasan bagaimana sih caranya makan dan minum yang sesuai dengan adab Islami itu. Nah, kalau kita bisa mempraktekannya teman-teman, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempraktikkan adab-adab ini dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan bahas nih teman-teman sekalian ya. Ini makan dan minum ya bisa jadi ibadah. Bisa jadi ibadah kalau kita mengemasnya dengan adab-adab Islami ya. Oke, kita akan bahas. Yang pertama ya, ketika kita makan dan minum, kita mulai dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah. Ini ketika kita makan, maka awali makan dan minum kita dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ketika kita makan, maka semua yang kita makan bernilai ibadah. Bayangkan kalau kita makannya ya sambil tenang ya, makanannya halal, pahala berlimpah teman-teman sekalian. Ya, baca bismillah ya. Dan diakhiri dengan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Ya. Kalau lupa teman-teman, biasa kita terlalu semangat, apalagi makanan yang kita suka gitu ya, sampai lupa. Ya. Misalkan lupa, maka kita ucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Wa akhirahu. Ya. Jadi kalau kita lupa, ucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Ya, misalkan di pertengahan kita baru ingat, ternyata tadi saya belum baca bismillah. Maka ucapkan bismillah awalahu wa akhirahu, seperti itu.
Oke teman-teman sekalian, ini ada hadisnya ya terkait dengan bismillah. Adapun doa seperti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, maka Mister tidak tahu ini hadisnya sahih atau tidak. Ya wallahu a'lam. Yang aman pakai hadis yang ini aja. Ya, jadi ketika kita mau mulai makan ucapkan bismillah. Ini hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani. Teman-teman sekalian, awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Minimalnya alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillah. Karena banyak orang yang nggak bisa makan, ucapin alhamdulillah. Atau yang lengkapnya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau teman-teman bisa lihat di halaman 86. Ini ada hadis juga nih berkaitan dengan hamdalah yang diajarkan Nabi. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Ini ada hadisnya tuh situ tuh ya. Nanti teman-teman bisa hafalin. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Jadi kalau selesai makan baca doa yang tadi, minimalnya alhamdulillah. Ya. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Karena sesungguhnya Allah ridha terhadap seorang hamba yang memakan makanan kemudian memuji Allah atau meminum minuman kemudian memujinya. Jadi Allah ridha teman-teman. Jadi selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Atau alhamdulillah Allah ridha terhadap hamba yang seperti itu. Masya Allah ya, pahala teman-teman. Yang kedua, ketika kita makan dan minum, gunakanlah tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri. Hati-hati nih, ini udah Mister pernah jelasin ya. Ada hadisnya, ya gulamu samillaha wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, wahai ananda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, ya, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Kita nggak boleh makan dengan tangan kiri. Kenapa? La ta'kulu bisyimali fa inna syaitana ya'kulu bisyimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Itu ada hadisnya riwayat Muslim. Ayo, tangan kanan. Yang ketiga, memakan makanan yang lebih dekat dari tempat duduk, ya. Ya, jangan jauh-jauh. Misalkan kita lagi makan bersama, ambil yang deket-deket aja. Kan tadi di hadisnya waqul mimma yalik, makan yang dekat denganmu. Yang keempat, menggunakan 3 jari ketika makan dan menjilatnya setelah itu. Ini sunnah, makan ya dengan tangan langsung, ya. Dengan tangan langsung itu sunnah, dan khususnya dengan menggunakan 3 jari, ya, itu, dan menjilatinya itu sunnah, ya. Itu ada hadisnya riwayat Muslim. Selanjutnya yang keempat, yang kelima, mengambil makanan yang jatuh, membersihkan dan memakannya. Jadi kalau makanannya jatuh, segera bersihkan dan makan, tidak masalah. Ada hadisnya, apabila kalian sedang makan, lalu ada suapan yang terjatuh, maka ambillah, lalu bersihkanlah kotoran yang ada padanya, kemudian makanlah. Janganlah kalian membiarkannya untuk para setan. Hadisnya itu. Dalam hadis yang lain, ya, sesungguhnya setan selalu mengikuti salah seorang di antara kalian dalam segala urusan. Bahkan ketika ia makan, ya, maka apabila ada suapan makanan yang terjatuh dari salah seorang kalian, hendaklah ia menghilangkan kotorannya kemudian memakannya. Janganlah, ya ini kata Nabi, janganlah ia membiarkan makanan itu untuk setan. Lalu apabila ia telah menyelesaikan makanannya, hendaknya ia menjilati jari-jarinya karena ia tidak mengetahui makanan mana yang ada berkahnya. Jadi ketika makanannya jatuh, ya, segera bersihkan, makan tidak masalah. Ya, dimakan tidak masalah. Oke, yang keenam, tidak menghina makanan.
Ini penting. Ini hadisnya nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghina makanan sekalipun. Nih lihat adabnya. Tidak pernah menghina makanan sedikit pun. Apabila Rasulullah berselera, maka beliau memakannya. Dan apabila tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Ini penting. Jadi kalau nanti ada makanan di rumah, misalkan kita suka, silahkan makan. Kalau nggak suka, jangan dicela. Kadang ada makanan, wah ini makanan nggak enak nih, begini, itu dosa itu. Ya, hati-hati, jangan menghina. Kalau suka makan, tidak suka, jangan dihina. Ya. Nih kata Imam An-Nawawi, penting ya. Menyebutkan di antara bentuk ucapan yang termasuk mencaci makanan atau menghina makanan adalah makanan ini terlalu asin. Insyaallah sering kita ngomongnya. Ini makanan terlalu asin mah, hati-hati itu ya. Terus kurang garam, asam, terlalu lembek, keras, kurang matang. Ini juga termasuk mencela atau menghina makanan. Kita hati-hati ya, ucapan kita ini bisa jadi dosa ya. Kayak yang ketujuh, tidak bernapas di dalam gelas atau meniupnya. Jadi meniup makanan itu tidak boleh. Misalkan teman-teman mau makan soto atau makan bakso, biasanya kan panas ya. Karena masih panas, ditiup itu tidak boleh. Karena ada hadisnya. Ya. Dari hadis Abu Qatadah. Ya, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah ia bernapas di dalam gelas, artinya meniupnya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah melarang bernapas di dalam bejana atau meniup di dalamnya. Enggak boleh kita niup. Jangan. Biasa makan apa yang panas-panas ditiup tidak boleh. Lalu bagaimana Mister? Dikipas boleh kalau dikipas. Dikipas tidak masalah. Ya, misalkan ada kipas yang kipas manual ya, dikipas kayak tukang sate begitu boleh, atau kipas angin. Tapi perlu diperhatikan, kalau dikipas angin biasanya kotor ya. Misalkan kipas anginnya bersih tidak masalah, tapi kalau kipas anginnya kotor jangan ya, itu berbahaya kan, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, ini saja dari Mr. Febri. Mudah-mudahan adab ini ya bermanfaat bagi kita semua, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini amal soleh yang sangat banyak ya, ada 7 ya, ada 7 pahala ketika kita makan ini. Yang pertama ya, tadi kita sebutkan lagi, dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Yang kedua menggunakan tangan kanan. Yang ketiga memakan dengan makanan yang lebih dekat. Yang keempat menggunakan 3 jari dan menjilatinya. Yang kelima mengambil makanan yang jatuh. Yang keenam tidak menghina makanan. Yang ketujuh tidak bernapas atau tidak meniupnya. Ini pahala teman-teman, ketika kita makan, pahala ini ya, jangan sampai ketinggalan. Wallahu a'lam bishawab. Nahtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.